umatku binasa karena tidak mengenal. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Roh, maka aku juga akan melupakan amanat. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Yahweh. Karena engkaulah yang telah menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan yang diajarkan Yahwehmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, itu bagaimana? Ya, itu kan berbicara umatku binasa. Ya, karena apa? Tidak mengenal. Nah, ini yang kita sedang hadapi akhir ini. Ya. Iya. Orang datang beribadah ya itu kelihatan seperti betul rohani, tetapi sesungguhnya tidak. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal dia, mengenal Bapa Yahweh. Ya. Saya pikir kalau orang mengenal Bapa sebagai dia yang kita, Ya. tidak ada yang main curang. Tidak ada yang main pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, kalau semua orang mengenal Tuhan, Yahweh. Ya. Tidak ada yang berbuat dosa. Tidak ada yang langgar aturan, tidak ada yang langgar keputusan. Iya, tidak ada yang mau baku kumpul. Istilahnya karena sudah ada hati Bapa toh. Sudah mengenal Bapa. Sudah mengenal. Jadi pengenalan ini bukan sekedar saja, saya tahu itu Bapa, saya tahu itu Tuhan. Tetapi belum tentu pribadi kita tahu dia. Makanya kali ini dia bilang, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya. Jadi ini raja-raja yang seperti yang kemarin, hati raja ada di tangan. Ini dia bilang apa di sini? Karena engkau merupakan pengajaran Elohimmu, maka aku juga akan merupakan anak-anakmu. Ini aku nih Tuhan. Ya. Dia akan merupakan. Jadi saya percaya di sini bahwa firman ini umatku binasa. Jadi kalau dia merasa dia sudah tahu firman kebenaran, dia tidak harus melakukan salah. Dia tidak harus melakukan kejahatan. Dia tidak harus main sogok sana sogok sini. Karena apa? Sudah ada firman, itulah dia bilang umat binasa. Ya. Jadi apa? Hosea itu dia hidup pada zaman apa ya? Ya, pada kemungkinan waktu itu pada zamannya masih zamannya Nabi Amos kan? Ya, Nabi Amos. Terus kedua juga kan di situ menggambarkan seperti Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh itu kan orang tidak mengenal. Makanya mereka dibinasakan itu toh. Waktu dia bikin. Jadi Hosea ini kan dia hidup di zaman ini. Jadi zaman Nabi Hosea itu banyak tanda terjadi atas bangsa Israel lewat istrinya. Pada zaman Nabi Hosea ada itu, orang Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, iya toh? Mereka menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan, sampai Tuhan keluarkan ayat tadi ini. Jadi dia pergi Tuhan suruh Hosea kawin perempuan yang cabul, perempuan ini. Dia kawin dapat kasih anak. Lalu dia pergi lagi bersinah lagi. Baru tanya Hosea, kenapa ini? Tuhan bilang begini, itu tanda bahwa orang Israel itu seperti itu. Jadi mereka tadinya datang dengan Tuhan, tapi belakangan dong pergi bersinah dengan dewa-dewa dunia, alam, penguasa, setan, berhala. Nah, itu dia. Puji Yesus Hamasia Adonai. Itu firman Tuhan tadi turun kah? Tadi waktu pagi atau waktu tadi berdoa ini? Ya.
Jadi ini kita mau uraikan sedikit, tapi kita kasih tema ya. Tema itu apa ini? Politik berala itu mengotori pelaksanaan pemilu kada di Papua dan Indonesia. Itu temanya ya. Nah, haleluya. Kenapa waktu kita berdoa tadi ayat ini datang? Haleluya. Kita lihat sekarang, kita lihat itu dia ayat ini begini. Tadi ayatnya itu dibilang umatku binasa karena tidak mengenal Yahweh. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, dan maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Yahwehmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Haleluya. Dan ini terjadi pada zaman Raja Hosea. Pada zaman Raja Hosea, seorang nabi yang bapak suruh dia pergi kawin dengan perempuan, tapi perempuan itu suka selingkuh, suka berzina. Lalu kenapa ini seorang nabi punya istrinya seperti itu? Dong tanya-tanya. Lalu Tuhan, Hosea berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, itu tanda saja karena orang Israel itu banyak yang sudah meninggalkan Tuhan. Tidak belum mengenal Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan. Sudah meninggalkan firman Tuhan, karena mereka pergi berzina dengan setan-setan, dewa, alam, dan lain-lain. Nah, sehingga pada saat itu Tuhan ambil keputusan bahwa oleh karena itu Tuhan akan melupakan, umatku akan binasa. Haleluya. Nah, rahasia ini yang terbongkar dalam pemilu kemarin, pilkada kemarin ini. Haleluya. Saya mau bersaksi hanya khusus untuk kami di Deya saja. Haleluya. Jadi ini tepat. Jadi sebelum saya masuk bersaksi itu, saya mau bersaksi saja begini, bahwa pemilu kada itu kan ada aturan mainnya. Aturan main itu ada namanya undang-undang pemilu, terus ada PKPU, peraturan KPU, terus ada keputusan KPU, ada Juklak, Juknis, ada keputusan KPU tentang sistem noken. Itu semua mengatur, jadi para caleg itu kan harus berjalan sesuai rel-rel itu. Tapi saking semangatnya mereka untuk memperebutkan kursi emas, kursi nomor 1 di provinsi, di kabupaten, pasti saja bukan mereka bermain dengan sesuatu aturan, tapi don juga bermain dengan berbagai cara, pengaruh. Ya, salah satu yang sekarang Tuhan benci adalah yang berhubungan dengan bagaimana praktek-praktek menggunakan kekuatan kuasa gelap. Nah, ini hampir semua, baik di Deyai, Dogiai, Paniai, di Papua Tengah ini, seluruh Papua, bahkan seluruh Indonesia, banyak itu orang pakai barang-barang kuasa kegelapan yang memang sudah dilarang pada zaman Raja Hosea. Haleluya. Ya. Jadi kemarin itu begini kesaksian. Waktu kami sudah mulai masuk sidang, nah sekarang penetapan untuk rekapitulasi perolehan suara kabupaten. Jadi ada 5 distrik di sana. Distrik pertama sudah baca, kedua baca, ketiga baca, nah terakhir di Kapiraya. Kapiraya itu sudah mulai baca. Jadi hasilnya itu sudah masukkan di KPU. Mereka ikat untuk 1 paslon saja, yang 4 paslonnya itu kosong. Sudah. Jadi KPU sementara sedang ikuti apakah PPD ini, ketua PPD bakal bacakan itu kah atau lain. Ternyata ketua PPD itu dia maju, tapi dia macam bingung-bingung, baru dia baca. Dia baca baru macam dia angka lupa-lupa. Dia baca selesai begini, tidak sesuai dengan baru. Yang 5.000 tadi itu sudah diserahkan ke, bukan paslon yang sudah diikat kasih itu, tapi dia kasih pindah lagi ke sebelah, paslon sebelah. Sudah mulai ramai di dalam, orang sudah mulai berkelahi. Disuruh baca ulang yang sebenarnya. Dia sudah bingung-bingung, seperti orang sudah macam kerusupan begitu. Haleluya. Nah, jadi setelah itu disuruh duduk, karena ini waktu dengan adanya itu nanti waktu makan toh. Jadi setelah dia duduk, baru disuruh yang anggota lain yang maju baca. Tapi anggota lain juga tidak mau maju baca. Hadisnya bila dia bersaksi bahwa bukan dikasih untuk
paslonnya nomor 3 tapi dikasih untuk paslon nomor 2. Dibilang begitu. Begitu belakang lagi yang satu lagi saksi dari paslon 2 lagi bilang bahwa itu dikasih memang untuk paslon 2. Begitu dia bilang. Kami sudah sepakat. Lalu baru setelah itu saya yang bicara ke ibu itu, "Ibu, kamu ingat tidak waktu itu sebelum kamu ke tempat kegiatan di Kapiraya, kamu datang toh ke saya lalu minta petunjuk. Biasanya tekniknya bagaimana karena kami ikat untuk Kapiraya itu untuk paslon nomor 2. Jadi nanti caranya bagaimana?" Baru saya kasih tahu semua toh. Di situ dia mulai ingat, betul dia mulai berdiri. Tadi yang dia sudah bingung-bingung tuh langsung berdiri baru dia bilang begini, "Betul, jadi Bapak ini sudah kasih tahu semua kami sana kerjakan seperti itu. Kami ikat untuk dia dan lain sudah semua aman. Nah sekarang saya mau baca, tapi waktu dia maju itu macam dia takut-takut. Saya bilang maju aman, jangan takut. Dia baca kembali yang sesuai dengan hasil yang sudah dimasukkan. Lalu disahkan. Setelah disahkan, selesai itu beberapa jam kemudian dia keluar, saya kejar dia baru saya kasih tahu kenapa kamu tadi begitu. Dia bilang begini, "Bapak, saya pikiran tuh bingung-bingung baru hilang. Baru angka yang saya sudah mau baca itu macam bibir ini tidak bicara begitu, baru bibir ini dia bicara yang lain Jan. Tadi malam dong datang kasih itu. Itu yang saya mau baca itu saja." Saya bilang, "Itu kamu dihipnotis." Dia bilang, "Yo betul, Bapak nanti tolong doa ya." Dia kasih tahu begitu. Sudah karena aman, pulang. Setelah pulang itu, saya tidak bisa berhenti. Karena dalam waktu kami lagi dalam pleno itu terbuka itu, saya sedikit mimpi baru saya lihat begini. Dari sebelah Tanjung namanya Ukagokago itu Tanjung dekat danau. Itu ada tangan besar begini keluar. Baru dia macam mau ambil curi begitu. Saya kaget bangun baru saya lihat. Betul terjadi peristiwa tadi suara mau ambil ke sana. Jadi saya pulang. Lalu kami berdoa tanya Tuhan. Itu tadi ibu ketua PPD dia mengalami itu. Kapiraya itu kenapa? Kami tanya Tuhan. Tuhan bilang begini. Yang pertama itu Tuhan bilang begini. Itu mereka pakai ilmu ini gurita. Gurita itu dia keluar dari dalam Tanjung itu, baru dia curi itu suara. Dia curi itu dia kerjasama dengan ada satu kelompok yang sedang bermain. Kan setan itu kan biasa bekerja sama dengan manusia. Tuhan juga itu bekerja sama dengan manusia. Ini harus ingat. Jadi kalau orang menyembah kepada setan orang ini akan kerjasama dengan setan itu. Kita yang menyembah Tuhan itu akan kerjasama dengan Tuhan. Begitu. Jadi Tuhan bilang itu ada satu kelompok yang sedang bermain dengan ini gurita ini dan dong belajar ilmu kegelapan, hikmah setan. Jadi waktu mereka bermain dengan gurita itu, dong mau ambil itu, dong bicara dengan gurita itu. Lalu suara yang tadinya itu yang dikasih ke paslon 2 itu dengan cara ilmu mereka tarik baru kasih pindah ke yang sebelah yang ketiga. Lalu perempuan itu dihipnotis, pikirannya diambil. Itu punya pikirannya ambil itu bagaimana? Tuhan kasih tunjuk ya satu setelah gurita dibunuh, Tuhan kasih tunjuk kepiting. Kepiting itu apa? Tuhan bilang begini, itu dia tarik pikiran orang. Jadi dia curi pikiran orang semua. Dia ambil pikirannya. Jadi ikuti dong mau saja. Terus kan berdoa begini, itu ilmu kepiting itu bermain dia punya asalnya dari mana? Tuhan bilang itu dari Jawa Tengah. Tuhan bilang itu dari ilmu itu dari Jawa Tengah. Sehingga biasa Jawa Tengah itu orang dari Jawa Tengah biasa di presiden ganti presiden dong pakai ilmu ini. Jadi mereka belajar. Lalu kan berdoa terus tanya Tuhan. Tuhan hancurkan ilmu ini. Setelah itu Tuhan bilang begini. Masuk doa lagi. Saya bilang ilmu itu dia ada zaman apa? Tuhan bilang itu ilmu itu dia ratunya itu ada di ini sebelah di tempat yang sebelah danau tinggi baru sebelah Ukagokago di situ dia punya ratunya. Jadi dari sana dong sudah lihat dari mata alam dong sudah baku tahu dong belajar dong pergi sama ratu ini begitu ceritanya. Dalam ini baru ini kami mulai bakar itu ratu itu api Tuhan mulai turun setelah dia bakar kan berdoa lagi masuk tanya Tuhan ini terjadi
Dia punya tempat-tempat kegelapan tuh di situ pusatnya Tuhan bilang. Itu yang nanti dia macam duduk manis seperti malaikat terang begitu dia muncul. Padahal ini dia tipu orang. Lalu kan berdoa tanya itu dia ada zaman apa? Tuhan bilang itu zaman kerajaan Salomo. Kenapa kerajaan Salomo itu hilang? Dulu dia ada di Danau Tigri, di tengah Danau Tigri, dan sekarang puing-puingnya. Jadi pada zaman raja-raja datang dibanding sama Raja Salomo itu hikmat sebagian daripada itu dibawa oleh orang Jawa Tengah, kerajaan Mataram, bukan Jawa Tengah, kerajaan Mataram. Baru dong bikin seperti yang Raja Salomo punya istana itu seperti itu di sana di Jawa Tengah itu. Majapahit itu. Tuhan kasih tahu seperti itu. Sekarang kenapa bait Salomo di Papua di daerah ini itu dihancurkan? Itu karena dosa. Tuhan bilang karena Tuhan punya hikmat dan sebenarnya itu ada di situ, tapi yang lain itu pergi menyembah ke yang tadi. Mereka tidak mengenal seperti Hosea tadi. Kitab Hosea tadi berapa itu? Ada hikmat Tuhan lewat Salomo sedang datang pada zaman itu. Tetapi mereka pergi menyembah kepada alam. Mereka pergi menyembah kepada alam. Nah, dari alam ini Tuhan bilang begini, waktu kan berdoa ke arah itu baru Tuhan bilang bongkar rahasia itu. Orang Papua mulai jatuh miskin itu orang Papua mulai jatuh miskin itu mulai saat itu Tuhan bilang. Orang Papua mau naik yang satu mau jadi ini tidak bisa hanya jalan di tempat itu karena dosa-dosa itu Tuhan bilang. Sampai hari ini semua tidak ada puing-puing kerajaan Israel tua yang kuno yang ada di Papua dihilangkan karena dosa itu Tuhan bilang. Kenapa di daerah Jawa dan di bagian sana itu dikasih tinggal? Itu sebagai bukti sejarah Tuhan bilang begitu. Baru Tuhan berdoa barang ini semua kasihan Tuhan bakar semua minta ampun semua Tuhan bakar kasih hancur kiri kanan. Itu dong pakai ini kaca, Bapak. Itu dong pakai kaca yang ratu itu dia tinggal dalam air yang kaca begitu. Di dalam laut kaca begitu. Jadi Tuhan bilang itu laut kaca itu dia berhubungan dengan Ari Tigin, dia berhubungan dengan Nabire, dengan Jayapura dan Kaimana. Jadi kan berdoa sampai Tuhan bakar. Itu setelah itu selesai. Jadi praktek kuasa kegelapan itu biasa orang bermain. Nah itu yang membuat sampai apa? Hosea ini diturunkan ini. Jadi naik yang biasa naik dengan kuasa kegelapan itu bikin pemerintahnya tidak berhasil itu di situ. Sedangkan orang yang jalan dengan hikmat takut Tuhan itu pemerintahnya diberkati. Terus ini masih sambung. Lalu kami berdoa. Ini sekarang Deyai sudah terpilih, Nabire sudah mulai terpilih, Serui dan di mana-mana gubernur ini kan mulai terpilih. Jadi biarlah mereka pejabat-pejabat ini taruh orang-orang Papua asli supaya mereka sendiri yang mengolah berkat apa semua mulai masuk bawah begitu tuh. Tuhan bilang begini. Sekarang kamu berdoa ke Kalibobo sana. Bapak Eli kau dengar? Bapak Eli. Tuhan bilang begini. Sekarang kamu pergi berdoa ke arah Kalibobo. Kenapa saya bilang Tuhan? Itu begini Tuhan bilang. Lihat di Kalibobo itu di situ itu ada pintu alam. Ini Hosea tadi firman yang turun ini saya mulai. Ini Tuhan bongkar ini saya ceritain. Jadi Tuhan bilang di pintu alam untuk seluruh Papua itu dia ada di Kalibobo. Baru orang pendatang yang masuk di Papua itu, yang orang pendatang yang bukan semua tapi yang tahu dengan ilmu-ilmu alam gelap, kuasa gelapan itu dong sudah bayar dengan alam-alam di seluruh Papua. Karena banyak orang Papua itu yang masih pegang menyembah kepada alam. Ipue, Epania, setan-setan turunan. Dong pegang padahal setan-setan yang dong sembah ini orang-orang pendatang yang masuk yang punya ilmu itu dong sudah bayar. Dengan lantaran dong sudah bayar, maka dong bilang dong punya bahasa begini. Iya, presiden atau bupati, gubernur, DPR itu kami yang duduk pangkat pakaian. Tetapi uang itu kami punya. Bahasa-bahasa orang pendatang yang dong bilang ini. Artinya begini, dong sudah mulai, bupati naik berarti besok saya di pejabat di sini. Saya jadi kuda kursi di sini, saya jadi keuangan. Dong sudah mulai baku rampas itu. Yang Tuhan bilang Tuhan kasih tunjuk itu Toraja, orang Bugis, Makassar, Jawa, Batak ini sudah mulai jalan.
Itu ya Tuhan kasih tunjuk itu ini suku-suku ini sudah mulai. Karena suku-suku ini mereka sudah bayar dengan alam. Tuhan kasih tahu begitu. Jadi baku rampas jabatan politik saja itu dong sudah baku pakai ilmu. Sekarang apalagi sekarang baku lampas jabatan struktural. Duduk di eselon 2, eselon 3, 4 di tempat-tempat keuangan, orang-orang pendatang dan bilang mau duduk di sana. Jadi dong sudah bicara dengan alam. Tuhan kasih tahu seperti itu. Lalu kami berdoa, Tuhan bagaimana cara untuk kita ini? Kami berdoa bagi Tuhan bilang begini, segera minta ampun dan tutup, mewakili mereka minta ampun dan tutup itu dia punya pintunya di Kali Bobo. Itu berdoa tutup semua kekuatan alam yang sudah bayar sebab itu Tuhan turun bakar satu kali. Baru Tuhan bilang begini, itu baru orang Papua itu bangkit. Orang Papua bangkit untuk dia duduk dia mengolah dia punya hasil kekayaannya. Nah, Tuhan kasih tahu begitu. Jadi kenapa sekarang dari sejak zaman-zaman kerajaan Salomo ini mulai dirusakin oleh darah babi? Itu Tuhan bilang itu bait Salomo itu dirusakin mulai dengan menggunakan darah babi. Itu sampai dengan dosa turun temurun sampai dengan Tuhan meninggalkan karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan bilang begini, kenapa Tuhan itu pergi ke Yerusalem sana membelakangi orang Papua? Ini masih rentetan cerita kami masuk doa terus ini. Tuhan bilang begini. Kami berdoa Tuhan bilang begini. Lihat di pintu gerbang timur itu, posisi pintu gerbang timur Tuhan kasih tahu tuh di Kaita ke sana antara Deya dengan Dogiai. Deya dengan Timika. Di pintu angin itu di situ. Di situ itu ada satu marga yang dia tanam ini batu. Batu itu namanya itu Yawina, batu Yawina. Yawina itu artinya dong bilang itu dong punya moyang. Marga itu punya moyang. Marganya saya tidak mau kasih tahu. Marga ini yang kemarin bermain di dalam pemilu kada di atas dalam rekapitulasi di atas sidang pleno. Marga-marga ini. Jadi di pintu gerbang timur yang tutup itu batu itu Tuhan bilang itu begini. Itu sudah marga itu yang menutupnya. Jadi waktu kami berdoa itu Tuhan cabut itu batu yang menutupi pintu gerbang timur. Itu batu-batu berhala, batu-batu yang orang may bilang itu yabomogo. Itu kalau batu itu ambil orang buang itu babi sendirinya, setan kasih keluar babi. Jadi dong tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu begini, begitu. Berkat rohani semua itu Tuhan punya. Tapi mereka pergi alam pegang batu menyembah itu, pegang kayu menyembah itu, baru bilang nanti barang-barangnya akan kasih kekayaan. Padahal itu tipuan belaka. Ini sudah Hosea ini punya. Ini zaman-zaman Hosea terjadi penyakit ini. Jadi kenapa Tuhan pergi ke barat, ke Yerusalem? Itu karena itu. Tapi Tuhan bilang sekarang kamu sudah ketemukan rahasia. Sudah mulai mengenal Tuhan kembali. Kamu yang beberapa sudah mulai berdoa mengenalkan, maka aku juga membongkar rahasia-rahasia neraka di mana kejatuhan kerajaan Salomo di Papua itu sampai orang Papua hidup dalam kemiskinan, kebodohan itu karena itu ayat ini sudah Hosea ini. Tuhan bilang, ini sudah karena mereka meninggalkan aku. Mereka tidak mengenal aku, umatku binasa. Umat siapa? Umat Israel binasa. Umat Israel yang mana yang binasa? Yang tertinggal di Papua, bukan dari Yerusalem. Di sana 6 suku Israel di Yerusalem. 6 suku Israel tertinggal di Papua. Yang di Papua jadi binasa. Karena apa? Sebentar mau dapat jabatan ini pergi ke alam. Pergi menyembah ini, menyembah itu. Orang Papua mulai belajar ilmu-ilmu dari luar Papua punya. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, pakai guna-guna, mantra-mantra. Ini masalah besar. Haleluya. Nah, sementara Gus Dur bilang begini, kalau kamu mau belajar, hai kamu orang Jawa mau belajar politik murni, pergi ke Papua. Hai orang Papua, kalau orang Jawa, kalau kamu mau belajar ilmu kebal, pergi ke Sangir. Tapi kalau hai kamu orang Indonesia, kalau kamu mau belajar hukum belat-belit, pergi ke Medan. Politik murni ada di mana? Di Papua. Di tempat lain itu politiknya kotor. Mau dapat jabatan ini, presiden, gubernur, bupati, pakai tumpal segala. Orang Papua pergi berguru ke sana, ke tanah Jawa. Ke sana. Besok sebentar kau ya nanti jadi bupati, kau jadi gubernur. Jadi kau pegang ini, nanti kau pegang ini. Yang satu lagi datang lagi. Dia tahu ini sudah, ini bikin masalah ini. Ini masalah besar ini.
Haleluya. Tapi puji Tuhan, di sabat yang lalu kita sudah berdoa semua itu, dan Tuhan yang atur semua, Tuhan yang pilih. Hati raja ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan raja, Tuhan memilih, Tuhan mengangkat. Ya, jadi saya sangat terlalu yakin bahwa bupati-bupati, gubernur yang sekarang terpilih ini, banyak kan sekarang itu banyak diatur oleh Tuhan. Dikendalikan oleh Tuhan. Nah, di situ. Banyak yang sekarang mengandalkan kekuatan mereka, dong tepuk dada, mereka menggunakan kekuatan mereka dengan berbagai cara. Itu gagal semua karena apa? Papua ini sudah mulai dibersihkan. Nah, itu. Jadi di mana praktek untuk memperoleh kursi jabatan politik, kursi politik, itu banyak orang menggunakan praktek menggunakan kekuatan gelap. Tapi puji Tuhan untuk pemilu kali ini, pemilu kada yang serentak untuk gubernur dengan ini, saya terlalu yakin bahwa itu pengaturan Tuhan. Karena Tuhan sudah bicara. Semua nanti Tuhan yang ngatur. Karena bupati, gubernur akan terpilih tahun ini dalam pemilu kada ini yang diatur oleh Tuhan. Nah, itu. Karena apa? Tuhan sangat sayang dan Tuhan sendiri kendalikan keadaan-keadaan ini. Dan memang, lalu yang kita ada kumpul di tempat ini toh, baru Tuhan berbicara, itu sudah. Macam sekarang terpilihnya di Waropen, di Serui, di Jayapura, di mana-mana. Itu semua Tuhan yang kendalikan. Iya. Ah. Raja ya. Ya? Firman itu yang Iya. menjawab semua. Ya, kita pikir saya punya pendukungnya baik, saya punya pendukung baik. Ya, itu menurut hati pandangan manusia. Tapi bagi Tuhan belum tentu. Karena apa? Bapak cukup lama membiarkan orang Papua hidup dalam begini. Sekarang sedang menuju karena kita sudah banyak doa-doa. Sekarang Bapak mengendaki supaya Tuhan membukakan berkat-berkat rohani semua ini, lalu orang Papua itu mulai mengenal. Contohnya, nanti dari Dea itu, nanti orang akan tahu kenapa mote ini dia bisa 28.000. Dia bisa jadi begitu tuh, dia pakai apa? Oh tidak, di dalamnya ada orang doa juga ada dalam. Oh tidak, dia punya cara bangun politiknya bagus. Jokowi bilang apa? Dana desa diturunkan Jokowi 3 kali ya di presiden dengan anaknya. Nah, sekarang yang moto ini dia pakai itu. Dia bilang ya nanti akan turun 1 M untuk per kampung, perbaikan ekonomi. Iya, kapan apa lagi? Ini yang sekarang Tuhan sedang tunggu yang model begini. Pemimpin model begini. Kalau sudah, dia sudah terapkan yang seperti itu, kabupaten-kabupaten lain di seluruh Papua juga akan melakukan itu. Kenapa Jokowi bisa? Kenapa gubernur-gubernur tidak bisa? Kenapa bupati-bupati tidak bisa? Sudah cukup lama makan uang otonomi khusus jilid 1, jilid 2. Kamu sendiri kayaknya masyarakat di bawah itu berteriak terus, menangis, menderita. Tidak perhatikan masyarakat baik-baik. Kalau orang memperhatikan masyarakat baik-baik, umat Tuhan baik-baik, haleluya, umat Tuhan akan mengenal kembali Tuhan. Benar ya, Tuhan bekerja lewat bupati ini, gubernur ini, pejabat ini, karena orang-orang ini memang takut akan Tuhan. Haleluya. Nah, luar biasa. Jadi hari ini saya mau kasih tahu. Jadi orang menggunakan kekuatan kuasa gelap yang dari Sorong kah, dari Mewo kah, dari Papua kah, dari Serui kah, dari Ambon kah, dari Makassar yang banyak itu, Buton Bugis Makassar punya kah, dari Jawa punya, dari Jawa Tengah punya, dari Batak punya, dari Sangerdong punya kah, dari Medan punya kah, dari mana-mana. Sudah tidak berlaku lagi hari ini. Sudah tidak berlaku. Sekarang orang mulai keluarnya hari ini hari Sabat firman Tuhan tentang Hosea berapa tadi? Hosea 6:4. Jadi banyak orang pikir bahwa Tuhan itu mungkin kalau kita pakai Tuhan, mendekati dengan Tuhan, mungkin Tuhan tidak berkati kita. Padahal ini segala sesuatu itu dari Tuhan, Tuhan punya. Orang belum kenal Tuhan itu baik-baik. Jabatankah, apakah itu sebenarnya Tuhan punya. Sekarang orang itu adakah hati pikirannya ke Tuhan atau tidak? Masalahnya itu. Karena tadi pagi juga saya berdoa dengan ini baru. Tuhan firman Tuhan tentang hari ini apa? Baru Tuhan bilang begini. Ini, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, untuk dapat harta itu artinya ada di sana. Untuk dapat itu kalau tidak bisa dia pakai barang-barang tidak baik untuk dapat raih itu. Tapi orang yang mengenal Tuhan, nanti dia berdoa per Tuhan, saya perlu yang ini. Sudah selesai, Tuhan kasih dekat. Haleluya.
Kenapa kemarin waktu kami berdoa ini saya mau kasih tahu supaya orang tahu. Ini yang Mote punya suara itu Tuhan sendiri dengan roket dari surga turun ngambil. Saya sepanjang berdoa itu tidak pernah seperti itu saya lihat, tapi ini Tuhan sendiri turun pakai roket ini. Roket berjalan pungut itu, suara-suara. Haleluya. Di situ baru saya tahu betul hari ini Tuhan turut campur tangan ini. Hati raja itu turun. Ya, yang mana waktu itu hati raja ada di tangan Tuhan toh. Nah, Dia mau alirkannya kemana dia ingin. dia alirkan di mana dia ingini. Jadi waktu itu roket ambil itu suara-suara kasih kayak Mote punya, baru yang lain ya awan gelap, kayu, pohon mau halangi itu semua tampias keluar. Di situ baru saya mengerti, memang Tuhan tidak tinggalkan orang Papua. Ini waktunya. Sekarang mereka sudah naik jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan struktural, fungsional. Sekarang ini kan ini orang-orang Amber pendatang ini oknum-oknum sudah mulai masuk tuh, orang Toraja dengan ilmu-ilmunya, orang Buton dengan ilmu-ilmunya, Bugis Makassar, proyek-proyek lagi dong mau ambil. Dong bilang begini, orang-orang pendatang yang punya proyek dong bilang, Tuhan kasih tahu kami itu nanti yang 55 miliar ke bawah itu orang asli Papua pengusaha. Tetapi yang 5 miliar ke atas itu kita orang pendatang. Belum bicara dalam ini tuh, belum punya, baru Tuhan tangkap dengan radar internet rohani Tuhan tangkap itu. Belum bicara, belum bisi-bisi. Tuhan kasih hancur, belum punya kekuatan itu. Haleluya. Haleluya. Ini. Jadi kemarin seperti itu, Bapak Eli berdoa supaya pintu alam di bawah ini sekali lagi tutup toh, di Kali Bobo ini. Iya, supaya berkat itu dinikmati oleh orang Papua itu sendiri. Iya, Bapak berdoa. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Ya. Ya, haleluya. Pada saat ini Bapak, kami ada berdiri di Nabire, di Kali Bobo, pintu alam dari bangsa-bangsa luar masuk untuk mencuri kekayaan dan membunuh orang Papua. Di Kali Bobo, Bapak, di dalam nama Tuhan kami tutup hari ini. Dalam kami sedang berbicara dengan bahasa asli Nabire. Haleluya, sedang berdoa di hadapanmu, Bapak mendengarnya. Wahyu 1:18. Haleluya. Lihat aku telah mati nama hidup, lihat kunci maut, kunci kebenaran yang ada di tanganku. Haleluya. Semua pintu-pintu alam maut, pintu alam-alam yang bergerak yang ada di Kali Bobo, semua kami kancing kembali, kami tutup dengan darah Yesus, sehingga tidak ada bangsa-bangsa pendatang yang menggunakan kekuatan kuasa gelap untuk menguasai Bapak kehidupan ekonomi politik, pemerintahan, kehidupan politik ekonomi, dan juga kehidupan keuangan lagi Bapak, dalam nama Tuhan. Semua kehidupan ekonomi politik keuangan dipegang oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang anak-anak ada selain Papua, ya Bapak, yang mereka akan mendudukinya. Haleluya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin.